Nama aku Stanley, ini sebelah aku Steven. Kita udah berteman lumayan lama lah ya, dari 2018 I think. Actually kalau buat aku personally, sebelum nanti ke Steven, buat aku personally kenapa mau adain SNS ya, atau adanya SNS Entertainment tuh lebih untuk memotivasi aja sih, memotivasi orang dan juga supaya orang Indonesia tuh tahu kalau nggak harus cuman atlet aja sih yang bisa perform ataupun bisa do things yang di luar comfort zone kita. Tapi kalau dari aku personally, dari kecil sih kepinginnya jadi atlet, cuman mungkin nggak didukung secara dari keluarga, tapi juga mungkin belum selevel itulah untuk jadi atlet. Aku dulu kurus banget orangnya, kayak nggak ada confidence, lumayan penakut ya, karena aku growing up selalu lebih kecil dari orang-orang yang seumuran aku. Jadi waktu kuliah aku masih dipandang sebagai anak SMA atau SMP. Nah, di situ aku menemukan olahraga. Aku yang dulunya mulai basket, masih kurus. Setelah lulus kuliah, aku mulai nge-gym, mulai menjadi diri sendiri, mulai mendapatkan confidence, mulai bangga dengan diri aku sendiri yang sebelumnya masih mencari cara karena lost in life. Sports actually membantu aku menjadi diri aku. Nah, di mana waktu aku setelah lulus kuliah, mau menuju S2, aku tuh ketemu Sandy. Ketemunya bukan di jalanan, itu ketemu yang kedua kali di jalanan, tapi ketemu pertama kali itu karena kita berdua basket, dan dia waktu itu ada tim, membutuhkan orang, temennya dia tuh actually include aku untuk join di timnya dia, lalu kita jadi temenan di sana, tapi karena dia umurnya jauh di bawah aku, kita agak lost contact lah ya, lost contact. Terus 3-4 tahun. 3-4 tahun ya, mungkin tahun 2022 pas aku balik, 2023 baru mulai lari. Aku ketemu dia randomly pas bulan-bulan pertama aku lari, ketemu dia di jalanan, terus reconnect. Di situ kita melihat kayak, oh lu lari sendiri, gue lari sendiri, kenapa nggak kita lari bareng? Mungkin dari aku ya, aku dulunya actually kita berdua tuh bukan dari Jakarta. Aku dari Semarang, besar di Semarang, terus pindah ke Amerika di umur 18. Sampai di umur 26 itu aku baru balik Indonesia lagi. Aku sempat S1 ngambil finance, terus kerja, terus S2 ngambil finance lagi, terus sempat kerja lagi di sana. Tapi di sana tuh aku tahu aku sukanya tuh di olahraga, karena di zaman-zaman aku sekolah, aku tuh lebih fokus di olahraga, maupun itu basket, terus pindah ke bodybuilding, sempat compete di bodybuilding juga, terus menemukan lari sebagai another addiction lah, kayak Standy. Terus belakangan ini tuh lagi mulai Hyrox, dan di situ aku menemukan joy, menemukan myself. Aku bisa menjadi diri aku sendiri, dan aku happy ngelakuin apa yang aku lakuin tiap hari. Dan makanya dari itu aku pengen sharing my journey, my experience. Semoga bisa motivate orang lain dan termotivasi oleh orang lain melalui hal-hal yang kita akan lakuin. Kalau dari aku sih lumayan mirip ya personal background, tapi walaupun kita beda umur lumayan jauh. 4 tahun ya? 4 tahun, 4 Bukan, tahun. nggak terlalu jauh, 4 tahun. 4 tahun. Jadi waktu aku masuk kuliah, Steven udah lulus, intinya gitu. Kalau aku dari Surabaya aslinya, sama-sama Jawa. Terus kuliah sama di Amerika, beda jauh lah, tempatnya beda sama dia. Terus kok bisa kerjanya sama, S1 finance juga, terus kerjanya tapi langsung di Indonesia, itu bidangnya juga finance. Jadi selalu kepikirannya sih dari awal finance, cuman setelah aku coba, waktu udah masih kerja sih udah ketemu lah sama Steven ini, Sweat and Smile bangun, terus kita merasa ada potensi lah ini jadi something else yang aku lebih passionate lah. Ini bener-bener, kalau finance kan aku emang just wanna get through with life gitu, kayak aku kerja corporate, kerja divisi, PE, whatever, itu ya untuk survive aja. Tapi aku melihat di sini I can do both lah, survive dan juga bisa build other things atau apa passion aku gitu. Sweat and Smile Run Club ya. Sweat and Smile Run Club sendiri itu terbentuk berapa? 2 tahun? Kita di Hampir 2 2024 tahun. Juli.
2024 Juli. Hampir 2 tahun itu random banget. Soalnya aku sama Steven waktu itu kebetulan ikut kompetisi relay ya, Under Armour relay itu diundang oleh salah satu teman kita. Terus di situ kayak aku ngomong sama Steve atau kita ngomong lah, kita diskusi. Kenapa kita kan lari sekarang sendiri-sendiri, nggak ada teman juga. Soalnya kita kan dua merantau kan dari kampung lah intinya, dari Surabaya sama Semarang. Terus kayak kenapa kita nggak bikin komunitas yang kita bisa mengundang orang-orang yang bener-bener nggak kenal nih, bener-bener nggak ada teman, kita nggak ada teman yang awalnya tuh kenal di run club itu. Terus kita coba posting aja di Instagram, ya which sekarang udah lumayan besar lah. Dari awalnya semua stranger, sekarang udah kita lumayan dekat lah. Yes. Jadi keluarga kedua lah. Filosofi SNS tuh lebih ke inklusif ya, bukan eksklusif. Soalnya aku lihat kayak banyak run club juga di Jakarta tuh bener-bener, kalau aku buat run club ya itu kebanyakan teman-teman aku aja. Cuman aku mau emphasize kalau di Sweat and Smile tuh buat semua orang dan juga nggak terbatas usia, nggak terbatas background, culture, nggak terbatas kehidupan ekonomi dia. Kita cuman mau menjangkau sebanyak mungkin orang supaya actually olahraga itu accessible gitu loh. Nggak harus kamu pada saat di tingkat hidup tertentu, cuman mau pada saat masih sekolah pun atau udah ada berumur, udah pensiun itu bisa gitu loh olahraga. Ya kayak yang gue udah ngomong ya, kalau tujuan SNS tuh bukan kayak kita mau membangun komunitas yang menghasilkan duit sih, enggak. Kita lebih pada awalnya kita cuma mau lari itu ada teman gitu loh, lari ada teman. Soalnya di Jakarta kan lumayan fast pace ya hidupnya, jadi untuk menemukan teman baru atau warga baru itu lumayan susah. Jadi di komunitas ini sih yang aku pingin bangun sih lebih ke kekeluargaan kita, dan gimana kita bisa saling support satu sama lain, saling motivasi. Jadi tujuannya sih itu sih, bukan kayak kita emang mau menghasilkan di komunitasnya, cuman kita saling support aja. Kebetulan ada brand sportswear juga, dan aku sampingan jadi model. Jadi trying to manage my social life, which is currently non-existent, manage my professional life, manage my goals and accomplishments in life, whether it be in finances atau health. Itu agak berat, apalagi sekarang kita lagi mau mulai nih SNS Entertainment, trying to balance everything all at once and trying to be the best in everything in each category. Itu lumayan berat untuk aku dan mungkin untuk banyak orang juga ya, karena sehari cuma ada 24 jam. Kalau challenges yang paling berat sih obviously balance ya. Pasti juga dengan kerja yang lain, atau juga aku juga ingin lagi membangun personal branding aku dan juga membangun SNS Entertainment, dan ada other projects, dan juga balancing semuanya itu plus balancing waktu buat yang lain-lain ya, kayak keluarga ataupun ada pasangan gitu. Itu kan hal-hal yang kayak kita nggak ngomong, cuman susah gitu loh di balance. Kalau run club, obviously kita pengen menginvite orang-orang di luar sana yang sudah pernah lari atau belum pernah lari, yang mau berprogres, yang punya mindset sama seperti kita, di beda background dan lain-lain nggak masalah, tapi kita pengen membesarkan keluarga kita, obviously include everyone and try to help them achieve yang mereka mau achieve sih. Kalau SNS Entertainment sendiri, aku merasa di Indonesia tuh dunia olahraganya belum terlalu luas seperti di luar sana ya, di Amerika. Waktu kita di Amerika, kita melihat atlet-atlet di sini juga kurang yang ada potensi, jadi kurang di-appreciate karena emang ekosistemnya belum ke-build dengan benar. Dari cara mereka makan, latihan walaupun udah benar, mereka untuk hidup sehari-hari juga susah karena emang sirkulasi ekosistemnya belum benar ya. Jadi kita pengen dengan kita membuat SNS Entertainment ini, hopefully kedepannya kita bisa encourage more people untuk olahraga, di mana orang lebih berminat olahraga. Obviously mereka akan spend more time di olahraga, spend more money di olahraga, supaya bisa membantu semua orang, atlet-atlet
brand dan Indonesia di dunia olahraga meningkat ya. Iya. I think buat aku SNS Entertainment yang pesan yang aku mau kasih itu cuman SNS Entertainment ini beda sama yang lain. Kita bakal membangun culture health and wellness lah di Indonesia. Soalnya emang aku lihat kita masih ketinggalan jauh sama negara lain. Negara-negara di Asia pun kita masih ketinggalan jauh, Korea, Jepang. Jadi kita melihat ada gap di situ yang kita bisa fill. Dan apa sih yang cara paling gampang edukasi atau memotivasi orang ya obviously social media gitu. That's why kita mau bangun SNS Entertainment sebagai sarana lah atau sebagai meeting point untuk orang-orang bisa lihat actually olahraga itu bagus loh, atau juga olahraga itu gampang dilakukan, bukan hanya buat orang-orang tertentu yang mau jadi atlet. Intinya ya itu supaya Indonesia lebih kenal lah apa sih health and wellness. Yeah, jadi you can find orang punya progress dan journey, mungkin goal yang gilanya mereka, kalian bisa nonton di sini. Kita bakal ngundang atlet, health expert, supaya kalian bisa belajar, bisa bereksperimentasi dengan badan kalian sendiri dan mengetahui badan kalian lebih jelas ya. Sama mungkin bisa jadi source of inspiration untuk kalian semua untuk berolahraga dan hidup lebih sehat dan berprogres in life, supaya bisa menjadi individu yang lebih baik lah. If you wanna follow our journey, terus journey orang-orang, look at crazy goals, learn about health and fitness, and understand how we overcome our weaknesses and how we improve ourselves, feel free to follow us and keep following our journey. Feel free to like, subscribe, and comment di our YouTube channel. Thank you. Right, thank you.